bagaimana menjadi seorang penyiar radio yang baik dan handal. Waduh, kalau bahasanya penyiar radio itu kita tidak boleh krik-krik dan tidak boleh terlalu monoton. Maksudnya krik-krik itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Aci di channel Bang Aci Official. Pada video kali ini seperti biasa, yaitu di acaranya ngobrol santai bersama Kak Widat. Jadi Kak Widat ini merupakan mahasiswa Universitas Ibrahimi. Jadi pembahasan pada video kali ini yaitu bagaimana sih menjadi seorang penyiar radio, dan juga mungkin cara-cara langkah-langkah nanti. Kebetulan Kak Widat ini merupakan mahasiswa yang masuk di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Namun sebelum lebih lanjut, dari saya pribadi kepada teman-teman yang kebetulan nonton video saya ini, saya minta saran dan juga kritikannya terhadap channel saya, terhadap video-video yang saya buat ini, agar video yang saya buat ini bagaimana menjadi video yang atau channel yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke, langsung saja kita sapa Kak Widat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali ya untuk Bang Aci. Oke, kita pada malam hari ini bakalan bahas tentang bagaimana menjadi seorang penyiar radio. Bagaimana menjadi seorang penyiar radio yang baik dan handal. Waduh, gimana ya? Karena saya juga sebelumnya nih ya, saya perkenalkan dulu nama saya. Iya, belum saya perkenalkan. Perkenalkan. Nama saya Lubanatul Widat. Saya dari Universitas Ibrahimi, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Kepenyiaran Islam. Semester 4 baru. Oke. Karena di sini saya juga masih belajar ya. Jadi menurut saya langkah awal untuk bisa menjadi penyiar yang baik dan handal itu, kita itu harus banyak ngaca dengan orang-orang yang sudah sukses ataupun senior-senior kita yang sudah lancar dan mahir dalam berbicara. Untuk Kak Widat pribadi, mengenai saat belajar siaran radio, apa yang dilakukan pertama kali? Kalau pribadi saya kemarin itu, pertama kali yang dilakukan saya itu adalah membuat skrip radio. Dari situ kita itu bisa memulai bicara kita, bisa memulai komunikasi kita. Gimana caranya komunikasi yang baik, gimana caranya berbicara atau bertutur sapa yang baik. Jadi tidak langsung lihat skrip terlebih dahulu. Tidak langsung mempraktekkan ya, tidak langsung terjun ke radio, tidak. Kita terlebih dahulu itu kita membuat skrip siaran. Jadi untuk langkah awal itu ya membuat skrip siaran. Kemudian setelah kita membuat skrip, kita baca berulang kali, baca sampai kita artinya tidak grogi saat kita sudah praktek. Tapi terkadang meskipun kita sudah membaca skrip, ketika kita sudah mau mempraktekkan itu grogi. Itu juga grogi itu pasti ada. Karena kenapa? Karena kita apalagi pertama kali ya. Apalagi pertama kali kayak yang sudah hadir di ribuan penonton. Padahal kalau di radio itu kita ngomong sendiri, kita berekspresi sendiri. Kita di dalam ruangan tertutup. Tidak ada yang melihat satu orang pun. Jadi mungkin untuk pertama memang rasa grogi itu akan selalu datang bermunculan. Tapi perlu diingat bahwa grogi itu akan hilang ketika kita sudah melakukannya berulang-ulang. Iya, kalau masih 1 kali 2 kali itu mungkin grogi ya. Mungkin gimana ya biar nggak monoton. Apalagi kita itu siarannya sendirian. Itu sangat monoton banget. Jadi kalau seandainya kita siaran radio itu tidak dilakukan hanya 1 orang, kita juga bisa berdua, bisa bertiga. Sistem ngobrol santai, sistemnya juga bisa wawancara, sistemnya juga bisa sharing ide, ataupun kita bisa kasih tips. Kalau menurut saya itu ya, menjadi penyiar profesional itu tidak gampang. Menjadi seorang komunikator yang baik itu tidaklah hal yang mudah. Karena kenapa? Karena di sini kita itu dilatih menjadi seseorang yang bisa berkomunikasi dengan baik, maupun itu dengan saudara kita, mau itu dengan tetangga kita, mau itu dengan orang-orang terdekat kita.
kita itu harus bisa menyesuaikan komunikasi kita. Jadi buat yang mau belajar jadi penyiar ya, kalau teman saya itu ya dengan mendengarkan saja dia itu sudah bisa meniru gimana olah vokal yang baik, gimana nada naik turunnya itu yang baik. Jadi mungkin dengan mendengarkan radio ataupun mendengarkan berita, karena membaca berita itu dengan menyiarkan radio itu hampir sama, cuman mungkin beda nada ya, beda olah vokal ya. Jadi untuk pertama kali itu mungkin bisa mendengarkan saja, dari situ bisa meniru sedikit Tapi demi kan sedikit. juga kayaknya banyak sekarang aplikasi di Play Store Yang buat siaran radio, maksudnya itu kan juga mungkin banyak dari teman-teman yang kita juga bisa mencoba dari situ, kita bisa belajar dari situ. Jadi memang tidak harus kita masuk di jurusan komunikasi dan penyiaran seperti itu untuk kita bisa menjadi seorang penyiar, karena sudah sekarang alat semakin canggih seperti itu kan. Kita juga bisa download apapun itu ya, karena sekarang sudah zaman now ya, bukan zaman old lagi. Kita juga bisa belajar dari Google, belajar dari aplikasi-aplikasi yang mungkin ada tentang penyiar gitu. Kita juga bisa cari gimana sih jadi penyiar yang baik, gimana sih jadi komunikator yang baik. Dan dari situ kita juga bisa belajar gimana sih caranya jadi penyiar. Jadi mungkin Kak Widat, yang terakhir, pesan Kak Widat buat teman-teman yang sekarang lagi berusaha untuk menjadi seorang penyiar radio. Pesan saya untuk yang mau belajar menjadi penyiar radio yang baik, pesan saya jangan pernah bosan untuk belajar, karena dari situlah kita bisa tahu gimana sih jadi penyiar radio yang baik, gimana sih jadi komunikan yang baik ya. Jadi dari situlah kita harus belajar dan belajar, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Meskipun mungkin suatu hari kita gagal dalam menjadi penyiar yang baik, mungkin suatu hari nanti kita bakal menjadi orang sukses dan menjadi penyiar yang baik, siapa tahu. Karena takdir Allah itu lebih indah ya dari skenario manusia. Jadi intinya yang terakhir, jangan takut mencoba. Meski kita artinya malu tinggi, minder, jangan pernah putus asa, terus kita coba, karena rasa malu, rasa tidak bisa itu akan hilang ketika kita mencoba berulang-ulang. Itu pesan kita seperti itu. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Jangan putus asa dan jangan pernah menyerah. Karena kita juga masih belajar nih ya. Berarti kalau sekarang semester 4 Kak Widat tinggal berapa semester boleh? 8 semester. Tinggal 2 tahun berarti. Tinggal 2 tahun lagi. Jika kita doakan semoga Kak Widat lulus tepat waktu sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak nunggak-nunggak. Rencana apa? Kawin? Enggak. Kalau kawin sih enggak. Mau cari kerja dulu ya. Kerja setelah sukses baru nikah. Mau cari calon juga. Dan juga teman-teman bisa follow Instagram dan juga Facebook di bawah ini. Oke. Kak Widat dan juga Facebook. Doakan semoga kita sama-sama sukses, apa yang kita harapkan semuanya, kamu dan kalian. Kalian ya. Kita semua sama-sama sukses, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, impikan tercapai. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.